saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita ingin melihat kunci tentang doa. Mari perhatikan dengan baik bagian firman Tuhan yang saya akan sampaikan sebentar, supaya saudara mengerti bahwa semua doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Bahkan Tuhan mengasihi semua umat manusia dalam dunia ini. Dan terlebih Engkau memperhatikan kami secara khusus sebagai anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saudara pemirsa, inilah 3 prinsip utama dalam berdoa. Ya, saya ingin mengingatkan kita juga, ya, ada istilah-istilah macam-macam tentang doa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Ingat, saudara harus ingat 2 macam anugerah Tuhan. Satu disebut general grace, anugerah Tuhan secara umum. Dia memelihara seluruh makhluk ciptaannya di dunia ini, ya, baik yang percaya kepadanya maupun yang tidak percaya kepadanya, Dia pelihara. Firman Tuhan katakan, kalau Ia memberi hujan di kawasan tempat yang tidak baik itu, dan Dia juga beri hujan di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Itu namanya general grace. Dan yang kedua ialah special grace. Sampai ada nyanyian itu mengatakan special grace,
Ya, itu adalah anugerah khusus di dalam Yesus Kristus bagi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan hari ini rahasia kasih Allah kepada kita semua. Katanya, berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, berteriaklah kepadaku, kata Tuhan. Kapan kita berteriak? Ketika kaki kita diinjak orang. Jadi mari kita sekarang spontan berseru kepada Tuhan, karena Dia suruh kita. Dia yang suruh kita untuk berseru. Ya, bukan hanya karena kita mau sendiri, tapi Dia suruh kita. Cepat, cepat berseru kepadaku dalam kesesakanmu. Jangan tunggu sampai berlarut-larut. Ya, cepatlah berdoa. Berseru itu artinya apa? Berdoa dengan suara keras, sama dengan berteriak. Ketika Petrus mau tenggelam, dia berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengulurkan tangan, angkat dia, bawa dia sampai ke dalam perahu dengan aman dan selamat. Itu artinya berseru kepada Tuhan. Kapan kita berseru? Katanya, pada waktu kesesakan. Nah, dalam Matius pasal 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu memang bisa berarti bahwa kita letih lesu karena kita bekerja, capek. Ya, tapi beban berat itu ada dua kemungkinan. Beban berat karena masalah atau beban berat karena dosa. Dosa itu seperti beban, saudara sekalian, dalam hidup kita. Misalnya, ada rasa takut. Nah, rasa takut karena saudara sudah melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Ya, itu menjadi beban berat dalam hidup saudara sekalian. Ya, menyimpan kesalahan, menyembunyikannya, membuat saudara berbeban berat. Karena itu, saudara harus lepaskan semua beban itu, saudara sekalian. Bawa kemana? Kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku, ini bebanku Tuhan, ini masalahku. Jangan sembunyikan di hadapan Tuhan. Berteriak kepadanya, supaya Dia mendengarkan dan menjawab seluruh kehidupan masalah kita. Aku akan meluputkan engkau. Luar biasa sekalian. Ketika kita berseru kepadanya, Ia meluputkan engkau. Dalam arti kata lain, melepaskan engkau, menolong engkau, mengangkat engkau dari segala masalah dan beban. Ini yang menarik hati saya. Ya, Tuhan tidak katakan bahwa aku, kata Tuhan, aku akan membuat bebanmu lebih ringan. Tidaklah. Ya, Tuhan katakan, aku akan mengangkat semua bebanmu itu. Ya, melepaskan engkau. Aku akan meluputkan engkau. Jadi tidak dicicil, saudara sekalian. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa Tuhan tuh nyicil-nyicil masalahmu, kurang sedikit, enggaklah. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh dikatakan bahwa aku akan meluputkan engkau. Tetapi sesudah itu, saudara sekalian, ada lagi yang harus engkau lakukan. Ya, yaitu apa? Maka engkau akan memuliakan aku. Jangan pernah lupa bersyukur. Satu kali Tuhan Yesus menyembuhkan, datang 10 orang sakit kusta kepadanya. Kemudian Dia bilang, pergi kepada imam, tunjukkan dirimu bahwa engkau sudah sembuh. Waktu itu belum sembuh. Sampai di tengah perjalanan, mereka kemudian melihat, aduh, sudah sembuh sama sekali. Sudah sembuh ini. Mulai mereka bersorak-sorak. Dan 9 orang meneruskan perjalanan kepada imam. Tapi 1 orang Samaria, dia katakan, aduh, saya sudah sembuh, tidak bisa dibiarkan ini aja. Saya balik kepada Yesus. Dan Yesus katakan bahwa dia sembuh luar dalam, jasmani dan rohaninya sembuh.
dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Karena dia orang yang tahu mengucap syukur, berterima kasih. Begitu juga kita semua. Dan firman Tuhan di sini katakan suruh kepada kita, dan engkau akan memuliakan aku. Oh haleluya. Jangan pernah pemirsa sekalian kita sudah tolong oleh Tuhan, kemudian kita lupa bersyukur. Harus bersyukur, karena Tuhan sudah katakan demikian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini kepada kami. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada menolong kami setiap waktu. Setiap kami berseru, Engkau pasti dengar dan Engkau jawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.